warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jadi sebetulnya menyambut bulan Ramadan itu dalilnya ya sebetulnya kan kita secara apa namanya langsung bahwa sambutlah Ramadan gitu tuh tidak disebutkan seperti itu, tapi kita harus nurahib tarhib itu namanya ya marhaban. Tarhib itu mengucapkan atau menyambut kedatangan Ramadan dengan marhaban ya Ramadan gitu. Persoalannya bukan beratnya ya, tapi kita melihat puasa itu adalah puasa ibadah yang oleh Allah langsung yang megang. Maksudnya tuh apa ya? Allah kalau ibadah-ibadah yang lain masih melalui malaikat ya, tapi kalau puasa itu Allah secara jelas di dalam hadisnya menyatakan illa sauma, kecuali puasa ya. Fa innahu li, puasa itu hanya untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya gitu. Nah, berkaitan dengan puasa ini saya sampaikan bahwa puasa adalah tiketnya langsung dari Allah, dan ini bukan hanya VIP tapi very important. Jadi orang yang benar-benar mau menyambut Ramadan, orang yang mau mengambil tiket langsung dari Allah itu pilihan, orangnya nggak sembarangan gitu. Orang yang kalau datang Ramadan biasa-biasa aja, tidak ada wajah keceriaan menyambut kedatangnya bulan yang pahalanya dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat, itu ya berarti dia nggak menyambut tiket langsung dari Allah itu gitu. Jadi memang pada prinsipnya semua umat Islam harus berbahagia, harus menyambut dengan cerah ceria dan wa marhaban ya Ramadan dengan hati yang penuh. Karena kita akan berada di sebuah bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan di dalamnya juga akan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu kalau kita kalkulasiin nilainya bisa 83 tahun ibadah kita. Ya. Mas Son Haji ini mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Saat apakah boleh anak muda belum menikah jadi khatib dan jamaahnya mayoritas sudah berumur? Apakah salah adab? Ya, jadi aturannya itu bukan dia sudah menikah atau belum menikah, dia mampu menyampaikan enggak gitu ya, ada ilmunya enggak gitu. Kalau ada ilmunya enggak apa-apa. Jadi kalau orang yang sudah menikah tapi dia tidak mengerti ilmu agama, suruh khutbah lah, apa yang mau disampaikan. Tapi kalau anak muda yang belum menikah tapi dia sudah balik, ya nggak apa-apa dia jadi khatib, boleh ya. Nah, kalau di dalam sholat itu yang harus menjadi imam misalnya adalah aqra'uhum, orang yang paling baik bacaannya, orang yang paling sempurna makhrajnya di antara yang ada. Itu kalau ada dua orang, yang satu lebih muda tapi bacaannya lebih bagus, sementara ada orang tua yang bacaannya kurang bagus, maka anak muda ini yang didahulukan, orang tua yang di nomor 2-kan. Kalau ada anak muda dan ada orang tua, bacaan Al-Qur'annya sama-sama bagus, setara, maka usia kemudian yang didahulukan. Maka orang tua ini yang harus maju sebagai imam pun di waktu khotib ya. Kalau khotib memang dia sudah
usianya lebih tua dan sudah menikah dan memiliki kapabilitas untuk itu, ya lebih baik orang yang sudah menikah. Kalau memang dia punya ilmu dan kapabilitas untuk khutbah Jum'ah. Wallahu a'lam. Apakah lebih afdol menikah dulu baru jadi khotib? Sebetulnya ya enggak ya, enggak harus. Jadi kalau di dalam sebuah komunitas, baik itu di sebuah kampung atau apa, yang kalau dia memang tidak ada orang lain selain dia yang memiliki kemampuan ilmu yang lebih baik, maka dia nggak apa-apa maju sebagai imam, sebagai khotib. Sementara orang lain dia nggak memiliki kemampuan untuk menjadi khatib, maka boleh meskipun dia belum menikah. Mas Ilham, ya. Wallahu a'lam. Yang wajib itu bacaan salam atau gerak leher, ya. Jadi as-salatu itu muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Jadi yang penting itu takbiratul ihramnya, ya, dan salamnya, bukan gerakan lehernya. Jadi tapi di dalamnya harus memang ketika itu kita salam itu ke yaminan wasimalan. Jadi menoleh ke kanan itu yang wajib, menoleh ke kiri, salam ke kiri itu sunnah. Ya, jadi wajibnya taslim ke kanan. Yang wajib dibaca adalah salamnya, ya, plus leher ke kanannya. Wallahu a'lam. Penting berbagi, ya, berbagi ilmunya. Menyebarkan, dan ketika kita menyebar, mesti selama kita masih diberi kesehatan, dikasih kesempatan, umur, dan kemampuan, ya. Ya, ini kan udah satu pencetak. Selama orang membaca buku kita, kemudian di bulan berikutnya kita bikin buku lagi, membahas tambah dan semakin canggih kreatif.